Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Kamal. Di sini saya akan memenuhi tugas besar, yaitu mata kuliah komunikasi antar budaya, yang dimana tugas besarnya adalah menceritakan budaya tentang budaya yang ada di kota kita masing-masing. Dan kebetulan saya berada di Aceh. Saya mengangkat budaya yang dinamakan adalah Taman Putropang. Menurut saya, Taman Putropang ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai dengan 1636. Nah, Taman Putropang ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda, diberikan untuk permaisurinya, yaitu yang bernama Putri Pahang. Nah, Putri Pahang ini berasal dari Malaysia, yang dimana Putri Pahang ini setiap kalinya ingin atau kangen dengan asalnya, yaitu Malaysia. Nah, dengan itu maka si Sultan Iskandar Muda membangun Taman Putropang yang begitu megah untuk memenuhi keinginan si Putropang ini balik ke Malaysia. Nah, dengan itu si Sultan Iskandar Muda membangun tempat ini yang dinamakan Gunungan selama bertahun-tahun. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri bagaimana megahnya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda terhadap permaisurinya. Kalian bisa lihat sendiri betapa megahnya bangunan atau yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda kepada Putri Pahang tersebut. Nah, di sini ada monumen salah satu monumen yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Bisa kalian lihat di sana betapa indahnya jembatan yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk memenuhi keinginan permaisurinya yang bisa dibilang seperti Bukit Malaysia. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Aurelia. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Telkom University tahun 2020. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas besar UAS mata kuliah Komunikasi Budaya. Saya akan memperkenalkan kota dari kami masing-masing. Saya hari ini berada di Kota Tua. Kota Tua merupakan bangunan yang dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan Gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Kebudayaan Jakarta, DKI Jakarta. Jakarta secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu ibu kota negara dan ibu kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi. Menurut data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa penduduk DKI Jakarta pada tahun 2020 telah mencapai 11.192 juta jiwa. Dalam sejarahnya DKI Jakarta nyatanya sudah beberapa kali berganti nama, mulai Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan kemudian Jakarta sebagai ibu kota DKI Jakarta dimulai sejak tahun 1998 hingga sekarang. Salah satu bentuk media senjata tradisional DKI Jakarta. Pertama, golok. Golok adalah senjata yang memiliki bilah panjang dan tajam yang terbuat dari besi maupun baja, dengan gagang yang terbuat dari kayu keras. Yang kedua, punta. Punta merupakan senjata tajam bentuknya melengkung dan hampir membentuk huruf S dengan ujung yang ranjau. Yang ketiga, barik cakingan. Barik cakingan merupakan senjata yang bilah besinya tajam dan panjang, dengan cincin perak atau perunggu yang menghubungkan bilahnya dengan gagang. Yang keempat, ada keris. Selain golok, masyarakat Betawi di masa silam juga mengenal keris sebagai salah satu senjata tradisionalnya. Yang kelima adalah melati. Melati adalah senjata tradisional yang kecil tapi tajam, terdiri dari bilah, logam, juga taruh. Selanjutnya, terkait adat DKI Jakarta. Terkait dengan sejarah Betawi terdiri atas mulai dari baju sadar, kebaya Aceh, baju Sero, kebaya Nonek, dan dandan secara kuning, dan dari penampakan tubuh adalah budaya. Selanjutnya adalah budaya dari DKI Jakarta. Yang pertama adalah tari Angklung. Tari Angklung merupakan
sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari Samida atau hutan buatan yang paling tidak telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja dari Kerajaan Sunda. Sebagaimana tertulis dalam prasasti batu tulis, hutan buatan itu ditujukan untuk keperluan menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat memelihara benih-benih kayu yang langka. Hingga Gubernur Jenderal Van der Capellen membangun rumah peristirahatan di salah satu sudutnya pada pertengahan abad ke-18. Pada awal 1800, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang mendiami Istana Bogor memiliki minat besar dalam botani, tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Dengan bantuan para ahli botani, William Kent yang ikut membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Selanjutnya ada Jembatan Merah, di mana yaitu adalah salah satu ikon yang bisa mewakili Kebun Raya Bogor selain bunga bangkainya. Jembatan Merah ini memiliki mitos, konon katanya jika sepasang kekasih melintasi jembatan ini, maka hubungan mereka tidak akan berlangsung lama. Selain itu ada juga pohon jodoh, berada tepat di belakang jembatan putus cinta. Mitosnya jika sepasang kekasih datang ke sana atau seseorang yang berkenalan di sana, maka hubungannya akan sehidup semati. Pohon jodoh itu sejatinya ialah pohon beringin putih yang disebut pohon wanita dan pohon meranti tembaga yang disebut pohon pria. Wujud kedua pohon yang telah ada sejak tahun 1866 ini memang serupa sehingga kerap disebut jodoh. Jadi kaitannya dengan materi komunikasi budaya di era digital ialah dapat kita lihat dengan perubahan Kebun Raya Bogor di masa sekarang. Kita dapat temui kecanggihan digital yang terlihat jelas seperti akses masuk kebun raya sekarang sudah menggunakan e-ticketing. Saat di dalam kebun raya pun kita tidak usah bersusah payah lagi melihat jenis-jenis tanaman sekitar kebun raya karena sudah disediakan skuter, golf cart, dan shuttle bus. Semua fasilitas yang ada sudah sangat canggih dan mengikuti era digital masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri dari Angkatan 2020 jurusan Ilmu Komunikasi. Pada saat ini saya sedang berada di Gedung Sate Bandung bersama dengan Bapak Ridwan Kamil yang pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai budaya-budaya di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai kesenian, pakaian adat, musik, dan lain-lain. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pakaian adat yang ada di Bandung ya Pak ya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pakaian adat. Yang pertama ada kebaya. Kebaya biasanya digunakan di Bandung khususnya di Jawa Barat. Namun sekarang sudah menjadi pakaian adat nasional. Pakaian adat juga biasa disandingkan dengan baju batik. Batik juga ada beberapa banyak jenisnya. Beberapa jenisnya biasanya ada batik kupu-kupu, batik gergaji, batik apalagi Bu? Ada batik sere, batik gergaji, batik kupu-kupu, dan lain-lain. Biasanya batik digunakan ketika kebaya sudah menjadi pakaian adat nasional. Banyak sekali jenis-jenis kebaya dan ada banyak juga jenis-jenis batik. Batik ada beberapa jenis, contohnya seperti batik gergaji, batik kupu-kupu, dan sebagainya. Batik biasa disandingkan dengan kebaya. Selanjutnya ada beberapa kesenian khas Jawa Barat, yaitu seperti wayang golek. Wayang golek biasanya menampilkan dengan membawakan alur sebuah cerita yang bersejarah. Wayang golek ini semacam boneka yang terbuat dari kayu yang memerankan tokoh tertentu dari kayu dalam cerita perwayangan yang dimainkan oleh seorang dalang dan diiringi oleh nyanyian serta iringan musik tradisional Jawa Barat. Yang kedua adalah jaipong. Jaipong biasanya menampilkan penari dengan menggunakan pakaian adat khas Jawa Barat, yaitu kebaya, serta dengan menggunakan musik tradisional yang disebut dengan musik jaipong. Yang ketiga ada degung. Degung adalah sebuah kesenian Sunda yang biasanya dimainkan pada acara hajatan. Kesenian ini menggunakan
menggunakan musik sebagai pengiring atau pengantar.